Eps 15. Oke lanjut. Alan tidak hanya sekejap saat mencium Aileen. Rasa yang selama ini hanya mampu dia bayang-bayangkan kini akhirnya mampu dirasakan juga. Manis melebihi manisnya buah ceri. Ciumannya yang dalam membuat Aileen sampai kewalahan, dia terus mundur sampai akhirnya mereka sama-sama jatuh di sofa, Alan menindih tubuhnya dengan lembut. Hingga akhirnya membuat ciuman itu terlepas. Nafas Aileen memburu, nyawanya seperti telah melayang meninggalkan raga. Jadi hanya mampu mematung dan membalas tatapan Pak Alan yang intens. Sudah puas? Tanya Alan, tak ingin disalahkan jadi dia bicara seperti ini, meski sebenarnya dialah yang paling menginginkan ciuman tersebut. Bapak menciumku? Tanya Aileen gagap, semuanya terasa begitu cepat, nyaris seperti mimpi. Mau lagi? Tidak. Balas Aileen dengan cepat, bahkan dengan nada tinggi. Sebelum Aileen makin berontak, Alan lebih dulu mengunci tubuh sang gadis, mencekal kedua tangan Aileen agar tidak menyerang. Dengarkan aku baik-baik, kata Alan. Sejak awal aku sudah katakan untuk tidak melakukan sentuhan fisik, tapi sekarang kita sudah melakukannya. Apa yang mau Bapak katakan? Lepaskan aku dulu. Potong Aileen, bukan apa-apa. Posisi seperti ini benar-benar membuatnya gugup. Aileen merasa wajahnya begitu panas, dia tak tahu bahwa kedua pipinya telah bersemu merah. Aku tidak ingin kamu salah paham Aileen. Karena itulah dengarkan dulu aku bicara, balas Alan. Apa? Tanya Aileen ketus. Awalnya hubungan kita hanya karena perjodohan yang diatur oleh keluargaku, tapi sekarang, Alan mengambil jeda, tiba-tiba terasa berat untuk melanjutkan ucapannya. Alan sadar tindakannya sudah terlalu jauh dengan mencium Aileen seperti ini. Dia bukanlah pria yang brengsek, jadi Alan ingin mempertanggungjawabkan semuanya dengan meresmikan hubungan mereka. Benar-benar pacaran, bukan hanya karena menghindari perjodohan. Tapi untuk mengungkapkannya pun ternyata tidak mudah, apalagi sejak awal Aileen pun tidak pernah menginginkan hubungan mereka. Aileen bahkan terus berusaha untuk mengakhiri hubungan ini. Alan takut jika dia meresmikan hubungan yang ada Aileen merasa tidak nyaman. Terlebih lagi Alan belum siap untuk benar-benar terikat dengan seorang wanita. Dalam sekejap dia jadi bimbang. Kenapa berhenti bicara? Apa yang ingin Bapak katakan? Tanya Aileen, mulai menuntut karena sudah merasa tidak nyaman dengan posisi mereka yang seperti ini. Sangat intim. Tapi apa yang terjadi sekarang bukan keinginanku, semuanya atas kehendakmu, ucap Alan, akhirnya dia malah bicara seperti ini. Aileen sadar ucapan sang dosen memang benar, dialah yang selalu minta cium, dialah yang selalu menantang menggunakan lidah. Tapi saat diperjelas jika yang ingin hanya dia sendiri, entah kenapa dadanya sedikit terasa sesak. Tak bisa dia pungkiri Aileen ingin Pak Alan juga menginginkannya. Tapi rupanya hayalannya terlalu jauh, Aileen harus kembali ke titik awal bahwa hubungan mereka bukanlah hubungan yang serius. Hanya perlu membuat Tante Berta mengakhiri semuanya, maka mereka pun akan berakhir. Iya, aku tahu. Lepas. Kesal Aileen pula, dia makin berontak dan Alan pun semakin menahannya. Tenang dulu. Tidak mau. Lepas. Aku akan menciummu lagi jika kamu seperti ini. Lepas. Aileen. Tapi Aileen tak mau dengar, dia tetap berontak dan coba terlepas. Sampai akhirnya berhenti sendiri saat merasa lelah, debar yang dia rasakan saat ciuman tadi sudah hilang, kini hanya merasa kesal di dalam hati. Maaf, kata Alan, dia bicara seperti Aileen tenang. Maaf untuk apa? Kamu pasti terkejut karena ciuman tadi. Lepaskan aku dulu. Tidak mau sebelum kamu benar-benar tenang, balas Alan, tapi Alan tak mendukung ucapannya tersebut. Karena setelahnya terdengar suara pintu yang diketuk. Itu pasti Ben, datang untuk mengantar makan siang mereka. Hubungan kita awalnya memang karena perjodohan, tapi sekarang aku akan benar-benar bertanggung jawab padamu, ucap Alan, ternyata dia tak sanggup melihat Aileen yang marah-marah seperti ini. Dia tak akan mampu menghadapi Aileen yang memusuhinya. Jika sampai hal itu terjadi, Alan yakin pekerjaannya pun akan jadi berantakan.
Sekarang mood Aileen berbanding lurus dengan pekerjaannya. Jika Aileen bahagia maka dia bisa bekerja dengan damai, jika Aileen marah-marah bisa dipastikan semuanya akan berantakan. Sebelum melepaskan Aileen, Alan kembali mencium sang gadis, tapi bukan bibir Aileen, melainkan keningnya. Tubuh Aileen langsung menciut, namun dia tidak menolak ciuman tersebut. Kata-kata dan kecupan yang berhasil menyiram api amarah di dalam hatinya. Suara ketukan pintu kembali berbunyi dan saat itu Alan bangkit lalu membukanya. Sementara Aileen buru-buru bangun dan duduk, sedikit merapikan rambutnya yang berantakan. Takut asisten Ben berpikir yang macam-macam. Setelah meletakkan makanan di atas meja, asisten Ben pun langsung pamit keluar. Alan kembali mengunci pintu ruangannya. Kenapa dikunci lagi? Tanya Aileen. Agar kamu tidak kabur. Aileen mencebik, siapa juga yang mau kabur, batinnya. Alan kemudian duduk di samping Aileen, dia yang lebih dulu membuka kotak makanan tersebut dan menyajikannya untuk Aileen. Makanlah, setelah ini aku akan kembali ke kampus, kata Alan. Kenapa Bapak datang ke sini? Katanya hari ini tidak datang ke kantor. Kamu pikir kenapa aku datang ke kantor? Balas Alan, menatap dengan begitu dalam. Kenapa? Tidak mungkin hanya karena aku tidak jawab telepon Bapak kan? Alan tidak menjawab, hanya memutus tatapan. Makanlah, kata Alan lagi. Jadi benar karena aku, maaf ya. Pinta Aileen kemudian, dia tahu Pak Alan adalah orang yang sangat sibuk dan sekarang dia jadi menambah kesibukan pria ini. Alan tidak menjawab lagi, dia justru menyiapkan makanan di sendok dan menyuapkannya pada Aileen. Seperti terhipnotis Aileen langsung membuka mulutnya dan menerima suapan tersebut. Alan bahkan membersihkan bibir Aileen yang terkena makanan. Selesai makan bersama Aileen yang bergerak untuk merapikan meja, membuang sampah pada tempatnya. Pak, panggil Aileen sebelum mereka berpisah. Apa? Tanya Alan, dia baru saja keluar dari dalam kamar mandi setelah mencuci tangan. Kata Bapak akan bertanggung jawab padaku, memangnya tanggung jawab seperti apa? Tanya Aileen. Mereka kini sama-sama berdiri dan berhadapan di depan meja kerja Alan. Maumu tanggung jawab seperti apa? Pacaran sungguhan. Tidak akan berpisah meski keluargaku menentang. Maumu tanggung jawab seperti apa? Pacaran sungguhan. Tidak akan berpisah meski keluargaku menentang. Tanya Alan, dia sengaja menyerahkan semua keputusan pada Aileen. Karena selain tidak ingin memaksa, Alan juga ingin tahu dari sudut pandang gadis ini. Dan mendapati pertanyaan seperti itu, Aileen jadi merasa bingung sendiri. Seolah takdir tentang hubungan mereka berdua berada di tangannya. Padahal sudah jelas-jelas suatu saat nanti hubungan mereka berdua akan berakhir. Tapi ternyata ciuman bibir yang tadi mereka lakukan tadi benar-benar berdampak besar pada hubungan ini. Sampai Pak Alan bicara tentang tanggung jawab. Aileen tentu tak mampu menjawab secara langsung, sebab ini semua seperti berhubungan dengan masa depannya sendiri. Di titik ini Aileen juga sebenarnya belum memikirkan tentang hubungan, Aileen masih ingin fokus dengan karirnya yang baru saja dijalani. Masih banyak cita-cita yang ingin Aileen wujudkan, utamanya adalah membanggakan kedua orang tuanya dengan pencapaiannya di dunia bisnis. Sejak kecil Aileen telah dididik layaknya seorang nona muda dengan tanggung jawab yang besar, jadi untuk sekarang hubungan yang mengikat benar-benar bukan keinginannya. Kenapa jadi serius sekali? Jawab Aileen kemudian, dia sedikit menunduk demi menghindari tatapan sang dosen yang nampak begitu dalam. Tapi saat kembali mengangkat wajahnya, tatapan itu masih setia menatapnya. Alan terdiam, memberi kesempatan Aileen untuk bicara lagi. Dia tak ingin memotong ataupun mempengaruhi pemikiran Aileen. Jangan menatapku seperti itu, ucap Aileen, malah bicara seperti ini. Bibirnya kemudian mencebik, tak tahu harus bicara apa lagi. Masih ingin mengakhiri hubungan kita? Tanya Alan kemudian dan dengan ragu Aileen mengangguk. Bagaimana jika aku ingin menciummu lagi? Pak Alan. Kesal Aileen, dia bahkan refleks memukul dada pria di hadapannya tersebut.
Sementara Alan tak ingin munafik, beberapa hari mungkin dia masih mampu menahan diri tapi jika mereka terus bersama seperti ini tak menutup kemungkinan bahwa dia akan kembali mencium bibir buah ceri milik Aileen tersebut. Tapi dengan hubungan yang belum jelas arahnya akan sulit bagi Alan untuk melakukannya. Sementara dia adalah seorang pria yang tak suka ketidakpastian. Alan paling benci perasaan yang bimbang. Iya atau tidak. Jangan menciumku lagi. Aku tidak mau ciuman seperti itu. Mesum. Balas Aileen buru-buru. Tubuhnya bahkan kembali merinding saat tiba-tiba ingat bagaimana rasanya lidah Pak Alan. Terasa kokoh dan lembut sekaligus. Sumpah, hingga detik ini Aileen masih mengingat dengan jelas bagaimana rasanya ciuman tersebut. Bukankah Bapak ingin fokus dengan pekerjaan? Bapak tidak ingin menjalin hubungan dengan wanita. Jadi tidak perlu membahas tentang hal ini, tentang ciuman tadi, lebih baik kita lupakan saja. Putus Aileen kemudian. Dia pikir mereka masih memiliki tujuan hidup masing-masing, jadi tidak perlu terikat satu sama lain. Fokus Aileen tetap sama, ingin membuat Pak Alan ataupun Tante Berta memutuskan hubungan mereka. Dengan begini Aileen akan merasa lebih bebas. Jadi itu keputusanmu? Tanya Alan. Iya, balas Aileen dengan jawaban yang semakin yakin. Tapi melihat Aileen menghindar dan menolaknya seperti ini membuat Alan merasa tidak suka. Hatinya berbisik dia tak ingin Aileen begini. Entahlah, mungkin Alan sudah gila karena memiliki pemikiran seperti itu. Tapi inilah faktanya. Aileen yang mampu merobohkan semua keyakinannya selama ini, nyatanya Alan ingin mereka berhubungan, nyatanya Alan ingin mereka terikat. Tapi bagaimana cara mengungkapkannya? Sementara sang gadis tetap kukuh tak ingin meminta pertanggungjawabannya. Belum apa-apa, kini Alan bahkan kembali menatap bibir Aileen. Bagaimana minggu besok? Kamu ingin datang ke rumah? Tanya Alan kemudian, mengalihkan pembicaraan. Tidak mau. Bagaimana jika hari Senin mamaku datang ke sini lagi? Besok minggu bapak pulang sendiri saja, katakan padanya aku tidak ingin datang, katakan padanya bahwa aku belum mau menikah, jelas Aileen panjang lebar. Alan mengangguk setuju. Meski telah coba mengalihkan pembicaraan, nyatanya fokus Alan tak bisa berpaling dari bibir Aileen. Keluarlah, kembali ke meja kerjamu. Aku akan kembali ke kampus, kata Alan, dia mundur dan menciptakan jarak aman di antara mereka berdua. Alan bahkan mendatangi kursi kerjanya agar semakin menjauh dari Aileen. Gadis itu benar-benar berbahaya untuk karirnya. Sore nanti aku akan menjemputmu, kata Alan lagi. Bapak jadi bolak-balik, nanti sore aku pulang naik taksi saja. Tidak, aku akan menjemputmu. Tidak mau, aku akan pulang naik taksi. Kamu ingin ku cium lagi? Pak, kenapa jadi mesum sih? Kesal Aileen. Kamu yang mulai. Tidak usah dibahas. Nanti ku jemput. Iya. Balas Aileen, setelahnya dia keluar dan menutup pintu dengan kuat. Brak. Astaga. Sekretaris Pak Alan yang kaget. Maaf Kak, tidak sengaja, ucap Aileen, menunduk begitu dalam saking merasa bersalah. Iya, lain kali jangan diulangi ya. Siap Kak, jawab Aileen patuh. Bagi sang sekretaris suara itu sangat mengagetkan, tapi bagi Alan suara itu begitu lucu. Sepertinya Alan sudah benar-benar gila, tapi dia belum menyadarinya. Aileen kembali ke meja kerja dan langsung bertemu dengan Nora. Kamu tadi makan siang bersama Pak Alan? Tanya Nora. Iya, kakakku juga datang tadi, jadi yang sebenarnya memanggilku tadi Kak Nathan bukan Pak Alan, bohong Aileen, ngeles seperti bajai. Oh, kamu makan apa sih? Bibirmu sampai terlihat bengkak seperti itu, ini juga, bibirmu seperti tergigit, balas Nora. Aileen langsung mendelik, buru-buru dia mengambil kaca di dalam tasnya. Menatap bibir yang berantakan. Ih Pak Alan. Kesal Aileen.